Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas untuk kita memunajatkan kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di atas petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kegiatan daurah kita di hari yang terakhir bersama Ustazuna Abdurrahman Fadli hafizahullah ta'ala di Musalla Ibadur Rahman, tepatnya di lokasi Ma'had Tahfiz Al-Quran Zir bin Hubaish. Dan insyaallah kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini tidaklah semuanya biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki-kaki kita. Untuk kegiatan acara kita pada pagi hari ini adalah dimulai dari jam, ada perubahan sudah. Agak diawalkan dari jadwal sebelumnya yang awalnya dimulai dari jam 8.30 sampai jam 10. Itu untuk pembahasan kitab akan kita undur setelah pembukaan pada hari ini. Kemudian dilanjutkan dari jam 10.30 sampai jam 11. Itu adalah waktu coffee break, istirahat. Dan dilanjutkan dari jam 11 sampai zuhur, itu ada pembahasan kitab. Kemudian penutupan. Setelah penutupan ada waktu tambahan sedikit, mungkin ba'da zuhur ya Ustaz. Ya. Ada pagi ini sampai jam 9. Sampai jam 9. Jam 9 setelah itu penutupan insyaallah. Oh, sampai jam 9 kemudian penutupan. Setelah penutupan ada waktu khusus talaki, khusus akhwat di ruangan depan insyaallah Ustaz. Ya. Untuk para jamaah, ikhwan dan akhwat, agar senantiasa meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ingin Anda sampaikan, salah satu untuk menuntut ilmu, salah satu adab adalah tidak menyender, tidak bersandar ke dinding. Itu salah satu adab. Ya. Untuk posisinya mungkin agak maju sedikit, jangan ada yang bersender. Ya. Tidak berlama-lama agar segera kita mulai. Waktu dan tempat, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Insyaallah ini adalah sesi yang terakhir, sesi pada pembahasan kitab risalah fil waqfi ala kulla wa bala ba'dil kalimati fil Qur'anil azim karya Syekh Ali bin Muhammad Taufiq An-Nahas hafizahullah taala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada bab waqaf pada sebelum dua huruf syarat. Waqaf sebelum dua huruf syarat, yaitu huruf lau dan in. Lau dan in.
Jadi kaidahnya sangat mudah sebenarnya sebagaimana yang antum hafal. Berkata Syekh Ali bin Muhammad Taufiq An-Nahas, "Wa min qabli law aw in idza tamma qif bihi fa hadfu jawab asy-syarti ba'dahuma yajri." Jadi kaidahnya kita berhenti sebelum law atau in jika maknanya sudah sempurna. Ya. Kalau maknanya sudah sempurna sebelum kata law atau in, ya sudah kita berhenti di situ. Adapun in atau law nanti dia nyambungnya dengan kata setelahnya ya. Bukan dengan yang sebelumnya yang sudah sempurna tadi. Padahal law dan in ini nantinya butuh kepada jawab syarat. Jadi jika begini, maka begini gitu kan. Maka begininya ini tidak ada di situ. Jadi mahdzuf dia, fa hadzfu jawabi syarti ba'dahuma yajri. Setelah law atau in itu jawab syaratnya itu mahdzuf, dihapus. Tapi sudah tersirat, kita bisa faham. Ya, kita bisa faham dari konteksnya bahwa ini ada jawab syarat tapi dibuang. Mafhum sampai sini insyaallah. Baik, jadi kaidahnya seperti itu saja. Kalau ada law atau in sebelumnya maknanya sudah sempurna, maka kita berhenti sebelum law atau in. Baik. Karena in atau law ini nanti nyambungnya dengan kata setelahnya, bukan nyambung dengan sebelumnya tadi. Begitu ya. Adapun law dan in ini adalah adat syarat, alat syarat. Jika atau seandainya, jika begini maka akan begini, seandainya begini maka akan begini, begitu kan? Nah, ada sebab, ada akibat. Sebabnya disebutkan, akibatnya tidak disebutkan, tapi akibatnya ini sudah ditahu, sudah difahami dengan apa? Dengan teksnya bahwa oh ini tersirat akibatnya akan begini. Mafhum? Taib. Contohnya misalkan, di situ disebutkan di dalam halaman yang ke-60. Ada kata walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah, atau walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha atau ma taraka 'alaiha ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, afwan. Walau yu'akhidullahu, seandainya Allah Subhanahu wa taala itu yu'akhid, maksudnya apa? Menghukum an-nasa, manusia, bima kasabu, disebabkan karena apa yang mereka perbuat. Jadi kalau semuanya setiap manusia yang berdosa langsung Allah hukum, langsung Allah azab, begitu. Ma taraka 'alaiha min dabbah, maka tidak ada lagi yang akan tersisa di atas bumi satu manusia pun. Karena manusia itu tempatnya dosa. Kalau semuanya dosa langsung dihukum dosa, langsung dihukum dosa, dimusnahkan, habis semuanya. Karena manusia tempatnya dosa. Nah, kalau begini maka begini, kan gitu, ada sebab ada akibat. Apa sebabnya di sini? Sebabnya berdosa. Taib. Sebabnya adalah berdosa. Jika walau yu'akhidullah, jika Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia karena dia berdosa, maka di atas muka bumi tidak ada lagi manusia, begitu. Jadi kalau Allah menghukum setiap orang yang berdosa langsung dihukum, langsung diazab, nanti akibatnya di atas bumi enggak ada manusia lagi, habis semuanya. Gitu ya. Berarti ada sebab, ada akibat. Mafhum? Taib. Nah, ini gambaran secara globalnya seperti itu. Nantinya kalau ada kalimat sebelum law atau in itu yang sudah sempurna, kita berhenti pada sebelumnya. Kita langsung saja kepada ayat, pada contoh-contohnya ya, untuk meringkas waktu sampai di halaman 63. Silakan dilihat di situ. Kita akan bahas tentang huruf law dulu. Law itu artinya seandainya ya, law. Seandainya. Pada surah Al-Baqarah ayat 102 ini kisah tentang Harut dan Marut. Harut dan Marut ini adalah malaikat. Malaikat yang menguji orang-orang atau manusia, karena malaikat ini dia punya ilmu sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan seterusnya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Nah, ini Harut dan Marut. Sampai pada kalimat walau alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Walau alimu, dan seandainya mereka itu mengetahui laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, bahwa sungguh siapa saja yang dia itu membeli, artinya dia itu main-main dengan sihir, ma lahu fil akhirati min khalaq, dia tidak akan dapat bagian lagi di akhirat. Maksudnya dia akan dapatkan azab, dia tidak dapat apa? Pahala, tidak dapat surga di akhirat. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan sungguh buruklah apa yang mereka syarau bihi, yang mereka jual hanya untuk sihir tersebut. Apa yang dijual? Iman. Imannya dijual, imannya digadaikan untuk dapat sihir.
Karena sihir ini apa? Menggoda, menipu dia. Anfusahum, jiwa mereka, laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Jadi kita lihat langsung dari wala bi'sama. Wala bi'sama syarau bihi anfusahum. Ini sudah sempurna belum? Kalimatnya ada sampai sini? Sudah. Jadi kita berhenti di situ. Laukanu ya'lamun ini kalimat lain. Seandainya mereka mengetahui, maksudnya apa? Seandainya mereka mengetahui hakikat sihir tersebut, maka mereka pasti akan meninggalkan sihir. Nggak akan main-main dengan sihir. Mafhum ya? Taib. Jadi bukan wala bi'sama syarau bihi anfusahum laukanu ya'lamun, bukan disambung. Kalau disambung seolah-olah mengesankan bahwasanya buruknya sihir itu tergantung dengan pengetahuan mereka. Kalau mereka tahu bahwa sihir buruk, ya sihir jadi buruk. Kalau mereka nggak tahu bahwa sihir buruk, mereka berarti sihir bukan buruk. Seolah-olah nyambung, begitu kan? Maka supaya jelas ini titik sudah selesai, wala bi'sama syarau bihi anfusahum, sihir itu buruk, udah. Baik, laukanu ya'lamun, seandainya mereka tahu bahwasanya sihir itu buruk, niscaya berarti akibatnya kan? Akibatnya dihapus kan di sini? Akibatnya adalah mereka tidak akan main-main dengan sihir tersebut. Mafhum? Jadi ada jawab syarat yang mahdzuf, yang dibuang. Begitu pula polanya nanti seperti itu. Ayat-ayat berikutnya polanya sama. Jadi jawab syaratnya dibuang. Maka makna dari fahadfu jawabi syarti ba'dahuma ay ba'da law dan in yajri. Ini pasti ada jawab syarat setelah kata law atau in yang dihapus. Fahadfu yang dihapus. Mafhum insyaallah? Baik. Ayat yang kedua misalkan, walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Apa artinya walau annahum? Seandainya mereka itu amanu, beriman, wattaqaw dan juga bertakwa, lamathubatun, sungguh pahala dari Allah Subhanahu wa taala khair, lebih baik. Pahala dari Allah lebih baik bukan kalau kita beriman dan bertakwa? Taib, betul? Sampai sini sudah sempurna berarti kalimatnya kan? Sudah sempurna. Bahwa pahala dari Allah itu lebih baik. Laukanu ya'lamun ini kalimat sendiri. Seandainya mereka mengetahui bahwa pahala dari Allah itu lebih baik, niscaya mereka akan beriman dan bertakwa. Mafhum kan? Jelas ya? Jadi ada jawab syarat yang dibuang, yang dihapus. Seperti itu polanya. Taib. Ayat yang lain. Pada ayat yang ketiga surah At-Taubah ayat 81. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harra. Katakanlah bahwasanya neraka jahanam itu ashaddu harra, lebih panas lagi. Jadi orang yang mau diajak berperang alasan, orang munafik diajak berperang berjihad di jalan Allah, mereka alasan. Apa alasannya? Alasannya ngapain berperang, panas banget kayak gini, siang-siang panas banget begini kok perang, apalagi lagi Ramadan. Apalagi kalau pas perang Badar itu saat Ramadan, siang-siang panas-panas, enaknya ngapain? Enaknya tidur di kamar. Ini malahan di padang pasir perang. Ngapain gitu? Panas-panas seperti itu. Katakanlah, qul naru jahannamu asyaddu harra, qul naru jahannama asyaddu harra. Katakanlah bahwasanya neraka jahanam itu lebih panas lagi daripada panasnya dunia. Laukanu yafqahun, seandainya mereka itu memahami bahwasanya neraka jahanam itu lebih panas, niscaya mereka akan pergi untuk berjihad di jalan Allah. Nyambung kan? Jadi ada jawab syarat yang dibuang. Jadi bukan qul naru jahannama asyaddu harran law kanu yafqahun. Katakanlah bahwasanya neraka jahanam itu lebih panas jika mereka memahami. Kalau mereka nggak memahami berarti neraka jahanam nggak lebih panas, gitu loh. Jadi kalau semuanya disambung ini masih ambigu. Maka dijelaskan titik di sini supaya tidak ada kerancuan makna, supaya tidak ambigu. Baik. Itu ayat yang ketiga. Yang keempat, surah An-Nahl ayat 41. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala setelah mereka itu dianiaya, dizalimi, lanubawwi'annahum, niscaya mereka akan kami berikan tempat di dunia, tempat yang baik. Lanubawwi'annahum, kami akan berikan tempat yang baik kelak dia di dunia, saat di dunia.
Wala ajrul akhirati akbar. Di dunia dapat tempat terbaik, di akhirat itu pahalanya lebih besar. Wala ajrul akhirati akbar. Sungguh pahala akhirat itu lebih besar. Sampai sini sudah sempurna. Sungguh pahala akhirat itu lebih besar. Lau kanu ya'lamun. Seandainya mereka mengetahui bahwasanya pahala akhirat lebih besar, niscaya mereka akan berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum sampai sini insyaallah? Baik. Lanjut berikutnya pada poin yang kelima. Pada poin yang kelima ini di surah Al-Qasas ayat 64. Wa qila da'u syuraka'akum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ra'awul 'adzab. Wa qila, dan dikatakan kepada orang yang berbuat syirik, ya, orang yang menyekutukan Allah, mereka kemudian dikatakan ud'u syuraka'akum, serulah, panggillah sekutu-sekutu kalian itu yang kalian sembah selain Allah itu. Fada'auhum, akhirnya orang yang berbuat syirik itu memanggil sekutu-sekutunya, sesembahan-sesembahannya. Falam yastajibu lahum, tapi sekutu-sekutu tersebut tidak mampu untuk menjawab mereka. Sekutu-sekutu tersebut tidak mampu untuk menjawab seruan mereka. Lahum wara'awul adab. Falam yastajibu lahum wara'awul adab. Sehingga karena mereka berbuat syirik, kemudian coba kalau memang benar kalian ibadah selain Allah itu adalah suatu hal yang benar, coba kalian panggil sekutu-sekutu tersebut. Mereka bisa jawab atau enggak? Mereka bisa nolong kalian atau enggak? Ternyata tidak bisa menjawab dan tidak bisa menolong. Wara'awul adab. Akhirnya karena dulu berbuat syirik, maka mereka pun merasakan azab, melihat azab akhirat. Baik. Jadi karena syirik, akhirnya mereka apa? Dapat azab di akhirat. Lau annahum kanu yahtadun, seandainya mereka dulu dapat petunjuk. Baik, seandainya mereka dulu dapat petunjuk, niscaya mereka tidak akan apa? Mendapatkan azab. Itu maksudnya. Kalau dapat hidayah, enggak berbuat syirik, niscaya mereka tidak diazab. Mafhum sampai sini? Jadi ada jawab syarat yang dibuang. Berikutnya, poin yang ke-6. Pada surah Al-Ankabut ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut." Permisalan orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, aulia itu pelindung. Kamatsalil ankabuti, sebagaimana laba-laba ittakhadhat baita, yang membuat sarang, membuat rumah. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut, dan sesungguhnya selemah-lemahnya rumah, ya rumahnya laba-laba. Kita sudah jelaskan kemarin ya. Kenapa laba-laba rumahnya disebut sebagai rumah yang lemah? Dikarenakan rumah itu biasanya melindungi kita dari apa? Dari pandangan manusia. Sehingga kita bisa di dalamnya menampakkan aurat kepada yang memang boleh untuk ditampakkan, suami istri dan sebagainya. Sehingga harus tertutupi. Dan ternyata rumah laba-laba tidak demikian. Kelihatan semua. Anaknya, bapaknya, ibunya kelihatan semuanya. Rumah itu harusnya melindungi dari hujan, dari angin dan sebagainya. Tapi rumah laba-laba tidak demikian. Dia terbuka dengan lebar. Baik, rumah itu harusnya mendatangkan ketenangan, ketentraman, keamanan. Bapak melindungi anaknya, ibu memberikan rasa tenang kepada anak-anaknya. Ternyata di rumah laba-laba tidak demikian. Bapaknya saja diburu oleh ibunya, anaknya saja dimakan oleh ibunya. Bagaimana mendatangkan ketenangan dan juga keamanan? Maka selemah-lemahnya rumah adalah rumahnya laba-laba. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahui apa? Bahwasanya orang yang dijadikan atau sesembahan yang dijadikan pelindung tersebut tidak mampu untuk melindunginya, niscaya mereka tidak akan menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Kenapa? Karena menjadikan selain Allah sebagai pelindung itu sebagai pelindung yang apa? Yang rapuh, yang lemah, sebagaimana lemahnya sarang laba-laba. Harusnya kalau kita itu pengen berlindung, itu di tempat yang kokoh, yang bisa melindungi kita dari bahaya, yang melindungi kita dari petir, dari hujan, dari tsunami dan sebagainya, bukan malah berlindung di tempat yang rapuh seperti sarang laba-laba. Begitu maksudnya. Baik. Lanjut untuk poin yang ke-7. Poin yang ke-7 pada surah Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah sendau gurau. Lahwun itu sendau gurau, main-main belaka. Wa la'ib, permainan.
lahwun sia-sia, perbuatan sia-sia saja, wa la'ib dan juga permainan. Artinya dunia itu sementara. Cuman sebentar saja sudah tempatnya sandiwara, bukan tempat yang hakiki. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya kehidupan atau negeri akhirat itu lahiyal hayawan, sungguh dialah kehidupan yang sebenarnya. Al-hayawan itu maksudnya al-hayah, kehidupan yang hakiki, bukan al-hayawan hewan ya. Al-hayawan itu kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui bahwasanya dunia itu sementara, niscaya mereka akan memilih akhirat. Bisa difahami kan dari konteks belakangnya saja kita sudah tahu bahwasanya ada jawab syarat yang dibuang. Kalau disambung akan menimbulkan kerancuan makna. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawana law kanu ya'lamun, lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kehidupan atau negeri akhirat itu benar-benar kehidupan yang hakiki seandainya mereka mengetahui. Seolah-olah kehidupan akhirat sebagai kehidupan yang hakiki itu tergantung pengetahuan mereka. Taib masih menimbulkan kerancuan, ambigu masian, karena belum dititik atau di koma. Maka supaya jelas dititik. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, titik, sudah selesai. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, titik, sudah selesai. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu bahwasanya dunia hanya sementara, mereka pasti akan memilih kehidupan akhirat. Mereka tidak tertipu dengan dunia ini. Nah, selanjutnya poin ke-8. Poin ke-8 kita lihat di sini. Tidak ada ya poin ke-8. Sudah kita membahas tentang, jadi tadi cuma 7 saja sudah cukup. Nah, ada penjelasan yang lebih lagi sebenarnya untuk halaman 70. Silakan antum lihat halaman 70. Pada paragraf yang kedua, itulah sebagian contoh yang di dalamnya jawab syaratnya dihilangkan. Jadi ini hanya sebagian saja ya. Kasusnya di akhirat, kasusnya di Al-Qur'an itu banyak sebenarnya. Kasusnya di Al-Qur'an banyak, tapi ini hanya contoh-contoh saja. Jadi supaya kita ada gambaran, intinya kalau ada kata lau dan kata sebelumnya sudah sempurna, kita berhenti di kata sebelumnya. Dan pasti setelah lau itu ada jawab syarat, ada akibat ya. Jadi kalau semuanya lau, jika begini-begini itu namanya sebab, maka akan begini itu namanya apa? Akibat. Nah, akibatnya ini dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena sudah tersirat, sudah bisa difahami. Tanpa ditulis pun sudah bisa difahami. Taib. Maksudnya gini, kalau kita ngomong gini, ada orang yang dia itu celaka karena dia durhaka kepada orang tua. Tiba-tiba langsung antum ngomong gini, coba dia nggak durhaka, coba dia nggak durhaka, antum bisa pahami kan? Maka dia tidak akan celaka, begitu kan? Coba dia begini, gitu ya. Seandainya dia begini, jika dia begini, itu maksudnya coba kamu nurut sama saya, coba kamu dengerin kata-kata saya, kamu nggak akan celaka. Itu kamu nggak akan celakanya itu namanya apa? Jawab syarat yang mahdhuf. Jadi nggak perlu coba kamu dengerin kata saya, maka kamu nggak kepanjangan, nggak usah. Orang yang sudah bisa berpikir pasti akan paham. Coba kamu dengerin kata saya kemarin, udah pasti saya nggak akan celaka, gitu kan? Jadi ada yang dihilangkan dan itu sudah tersirat, sudah bisa difahami. Begitu pula di dalam Al-Quran, lau kanu ya'lamun, lau kanu yafqahun, lau annahum kanu yahtadun dan sebagainya. Itu jawab syaratnya dibuang karena sudah bisa difahami. Nah, jadi ini hanya sebagian saja, sehingga berhenti pada sebelumnya termasuk dari waqaf tam atau sempurna, karena sudah titik, sudah sempurna. Baik. Karena jika kata lau disambungkan dengan kalimat sebelumnya, niscaya akan menjadi jawab syaratnya, akan jadi rancu, seolah-olah masih nyambung. Seolah-olah kalimat sebelumnya itu justru malah jawab syaratnya. Begitu ya. Dan perkaranya bukanlah demikian, maka analogikanlah atau kiaskanlah hal tersebut pada ayat-ayat yang semisal di dalam Al-Quran. Karena ayat yang lain banyak. Contoh di catatan kaki itu 93. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat 26 dan Al-Qalam ayat 32. Contohnya, wala adzabul akhirati akbar, dan sungguh azab di akhirat itu lebih besar. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui, niscaya mereka tidak akan menyekutukan Allah atau tidak akan bermaksiat. Begitu ya. Seandainya mereka tahu bahwasanya azab di akhirat itu lebih besar, pasti mereka tidak akan melakukan kesalahan. Baik. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar, sesungguhnya
ketentuan Allah, ajal dari Allah itu jika sudah datang maka tidak lagi bisa untuk dimundur-mundurkan. Kalau sudah datang, sudah waktunya, ya sudah, nggak bisa ditawar-tawar lagi, nggak bisa dimundurkan lagi. Lau kuntum ta'lamun, seandainya kalian tahu bahwasanya ajal dari Allah itu nggak bisa dimundur-mundurkan lagi, maka kalian tidak akan menunda-nunda berbuat baik, maka kalian tidak akan bermaksiat dan sebagainya, tergantung konteks sebelumnya. Baik, mafhum sampai sini insyaallah. Berlaku di tempat-tempat yang lain ya. Tadi hanya contoh-contoh saja. Nah, sekarang kita kepada kata in atau harf in, harf syarat in. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 24 Allah berfirman, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Nah, ini sedang membicarakan tentang apa? Percakapan antara Nabi Musa dan Fir'aun. Saat ditanya siapa sih Allah itu, gitu kan? Maka Nabi Musa pun menjawab, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa taala itu adalah, jadi qala huwa rabbus samawati wal ard, maksudnya Allah itu adalah Rabbnya langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Jadi pernyataannya apa ini? Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dari langit dan bumi, sehingga Allah diibadahi. Jadi kalau kita tahu bahwasanya Allah lah pencipta langit dan bumi, Allah lah pengatur, Allah lah pemberi rezeki, semua yang ada di langit dan di bumi, niscaya kita akan menyembah Allah saja. Seperti in kuntum muqinin, kalau kalian yakin bahwasanya Allah lah pencipta langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya, niscaya kalian akan beriman padanya, niscaya kalian akan beribadah padanya. Begitu maksudnya ya. Jadi ada jawab syarat yang dibuang. Jadi in kuntum muqinin, jika kalian itu yakin bahwa Allah lah Rabb as-samawati wal ardi wa ma bainahuma, niscaya kalian akan beriman kepada Allah dan menyembah hanya kepadanya saja. Tidak berbuat syirik apalagi ngaku Tuhan. Begitu. Jadi kalau disambung jadi rancu. Perhatikan kalau disambung. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dia Musa mengatakan Allah adalah Rabbnya langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya jika kalian yakin. Seolah-olah jika nggak yakin Allah tidak jadi Rabbnya langit dan bumi, begitu kan? Ada kemungkinan yang seperti itu gitu. Walaupun mungkin maksudnya ya dipisah, tapi supaya tidak menimbulkan kerancuan makna lagi, biar nggak disalahfahami lagi, berhenti saja di situ gitu. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah itu siapa sih? Allah itu ya pencipta langit dan bumi yang ada dan juga yang ada di antara keduanya. Sudah titik situ. In kuntum muqinin, kalau kalian yakin bahwasanya Allah lah pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, pasti kalian akan beriman kepadanya dan beribadah hanya kepadanya. Begitu. Sampai sini bisa difahami insyaallah. Lanjut yang kedua, surah Asy-Syu'ara ayat 28. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma. Lagi ini masih ngobrol terus. Masa sih yang benar gitu? Qala liman haulahu ala tastamiyun. Kalian dengar enggak sih ini ngejek Nabi Musa. Firaun pengen ngejek Nabi Musa. Baru dijawab lagi, dikasih penekanan lagi. Qala, Nabi Musa mengatakan, Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma. Allah lah Rabbnya arah timur dan arah barat dan arah yang ada di antara keduanya. In kuntum ta'qilun, kalau kalian itu mikir, kalau kalian itu berakal, kalian bisa mikir bahwasanya ini bumi yang segini besarnya, ada arah timur, ada arah barat, ini pasti ada penciptanya, dan penciptanya adalah Allah. Kalau kalian mikir bahwasanya ini arah semuanya ada penciptanya, niscaya kalian akan menjembah siapa yang memiliki arah ini. Mafhum? Baik. Selanjutnya Ad-Dukhan ayat 7. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ini sama juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kalian itu yakin akan hal tersebut, niscaya kalian akan menyembah Allah saja. Begitu ya. Ada jawab syaratnya di situ. Baik. Sudah. Nah, dan contoh-contoh yang semisal, artinya masih banyak contohnya sebenarnya. Antum lihat di halaman 73 itu di paragraf yang kedua, dan contoh yang semisal terdapat pada firman Allah Ta'ala di dalam surah As-Saff ayat 11 berikut ini. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum. Kita lihat dulu artinya. Tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah wa rasulihi dan beriman kepada rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah dan kalian itu berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, baik itu dengan harta kalian maupun dengan jiwa kalian.
Dzalikum khairul lakum, hal tersebut yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, itu lebih baik untuk kalian. Jadi sudah sempurna kan? Hal tersebut lebih baik untuk kalian. Hal tersebut itu yang sudah disebutkan sebelumnya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui bahwasanya hal tersebut lebih baik untuk kalian, niscaya kalian akan beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalian akan berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga jiwa kalian. Begitu ya. Jadi berhenti. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Begitu. Taib. Walaupun di sini tidak ada tanda wakafnya memang. Tidak ada tanda wakafnya. Disambung. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau disambung, tapi kalau memaksudkannya kita sama dengan apa yang kita sudah sebutkan tadi, benar. Tapi kalau disambung, khawatirnya menimbulkan kerancuan lagi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal tersebut lebih baik untuk kalian jika kalian tahu. Kalau kalian nggak tahu berarti tidak lebih baik. Seolah-olah kan gitu. Ada saja orang yang pengen cari celah begitu. Supaya nggak bisa dicari celahnya, maka berhenti saja. Dzalikum khairul lakum. Udah sempurna di sini. Berhenti saja. Taib. Jadi kebaikan dari pahala-pahala tadi itu bukan bergantung pada pengetahuan kita. Kalau kita tahu baru lebih baik, kalau kita tidak tahu jadi tidak lebih baik. Bukan begitu. Itu mau kita tahu, mau kita nggak tahu, itu lebih baik gitu loh. Hanya saja kalau kita tahu, pasti kita akan mengambilnya, pasti kita akan mengamalkannya gitu loh. Karena nggak tahu jadi nggak mengamalkan gitu. Taib. Bisa difahami ya insyaallah. Contoh lain misalkan di dalam surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru, dipanggil untuk melaksanakan salat di hari Jumat dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah, bersegeralah untuk menjawab seruan tersebut dan tinggalkanlah perniagaan. Dzalikum khairul lakum, hal tersebut lebih baik untuk kalian. Maksudnya apa? Kalau dengar azan di hari Jumat, maka kita sholat, tinggalkan perniagaan, nggak ada lagi jual beli. Itu lebih baik untuk kalian. Taib, sudah selesai di situ. Mafhum ya? Jadi sholat Jumat dan meninggalkan perniagaan itu lebih baik untuk kita. Begitu. Itu pernyataan yang dibuat. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu bahwasanya itu lebih baik untuk kalian, niscaya kalian akan bersegera untuk sholat Jumat. Mafhum sampai sini insyaallah? Baik. Nah, kita berikan faedah tambahan di sini halaman 74 yang bagian bawah, bahwa ada dua tempat yang tersisa, dua tempat itu ya. Itu paragraf itu yang tersisa dua tempat yang agak bawah itu. Ada dua tempat ya, yang keduanya ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah kata in ini berfungsi sebagai syarat atau penafian? In itu kan artinya tadi salah satunya jika kan? In itu artinya jika, begitu ya. Jika begini maka akan begini, jika begini maka akan begini. Nah, sekarang ada kata in di dua tempat tapi para ulama khilaf, beda pendapat. Ini innya maknanya jika atau tidak. Maknanya itu jika sebagai syarat, sebagai adat syarat, atau maknanya itu manafiyah, artinya itu tidak, gitu ya. Mafhum ya insyaallah ya. Apakah artinya itu sebagai syarat berarti jika, atau artinya sebagai nafi, sebagai tidak, begitu. Karena nanti bisa dimaknai misalkan in indakum min sultanin bihadza, ai ma indakum min sultanin bihadza. Kalian tidak punya apa? Hujjah terhadap hal tersebut, terhadap hal ini. Jadi ma itu tidak. Baik. Contoh misalkan di dalam surah Al-Mulk ayat ke-20. Inil kafiruna illa fi ghurur. Inil kafiruna, di situ in kalau kita artikan sebagai jika, maka artinya apa? Inil kafiruna, jika orang-orang kafir, illa kecuali di dalam apa? Fi ghurur, di dalam ketertipuan, ketertipudayaan. Mereka tertipu. Tapi akan lebih kuat lagi maknanya, akan lebih tepat lagi maknanya kalau kita artikan in di sini sebagai manafiyah. Tidaklah orang kafir itu kecuali berada pada apa? Ketertipuan. Fi ghurur. Itu lebih kuat maknanya, lebih tepat maknanya. Mafhum? Jadi mal kafiruna illa fi ghurur. Tidaklah orang kafir itu kecuali berada pada ketertipuan, tertipu mereka. Nah, ini yang maknanya bisa jadi ma ya, manafi. Yang artinya adalah tidak. Tidaklah orang kafir itu kecuali mereka berada pada ketertipuan. Ayat yang lain surah Yunus ayat 68.
In indakum min sultanin bihadza. Ai ma indakum. Ma indakum. Kalian tidak memiliki. Gitu ya. Indi itu saya memiliki. Indakum kalian memiliki. Kalau ma indakum kalian tidak memiliki. In indakum min sultanin bihadza. Kalian tidak punya hujah terhadap hal ini. Kalian nggak punya alasan, nggak punya apa? Argumen di dalam hal ini. Gitu. Berarti ma indakum. Berarti dua tempat ini innya lebih cocok kalau kita artikan apa? Sebagai ma nafiyah. Ma nafiyah artinya apa? Tidak. Bukan sebagai syarat, bukan sebagai in artinya jika. Karena agak lucu kalau in indakum min sultanin bihadza, jika kalian memiliki hujah terhadap hal ini. Tidak sekuat kalian tidak memiliki hujah, tidak memiliki argumen tentang hal ini. Lebih kuat maknanya kan? Baik. Ada juga di tempat yang lain. Ada juga di tempat yang lain sebenarnya di sini di halaman 75. Walaqad makkannakum fima in makkannakum fihi. Walaqad makkannahum fima in makkannakum fihi. Ini bukan diperselisihkan ya, afan. Ini yang justru udah pasti maknanya itu ma, afan. Ana ulangin lagi, ana revisi. Jadi 3 contoh ayat ini nanti yang kita sebutkan, yang 2 sudah sebutkan, 1 lagi disebutkan, ini sudah pasti maknanya itu ma. Maksudnya nanti yang diperselisihkan setelah ini, berselisihkan apakah nantinya berhenti sebelum ma, sebelum in atau tidak. Itu nanti setelah insyaallah. Jadi ana ulangin bahwa tadi itu inil kafirun illa fi ghurur dan juga in indakum min sultanin bihadza itu artinya ma, sudah selesai. Juga sama pada walaqad makkannahum dan sungguh telah kami berikan tempat untuk mereka fima immakkannakum fihi, fima immakkannakum fihi, pada tempat in ma, itu in itu artinya tidak atau bukan atau belum, pada tempat yang tidak kami berikan kepada kalian. Jadi kami telah memberikan tempat kepada mereka di suatu tempat yang tempat tersebut belum pernah atau tidak pernah kami berikan kepada kalian. Berarti in di situ maknanya apa? Immakkannakum itu maksudnya adalah ma nafiyah. Adapun fi ma pertama itu ma mausulah, ma yang apa-apa atau tempat gitu, kembali kepada tempat. Di suatu tempat gitu yang kami tidak berikan untuk kalian. Begitu maksudnya. Jadi ma yang pertama mausulah, nanti in nanti maknanya ma nafiyah. Nah. Baik, dan inilah 2 tempat yang diperselisihkan untuk berhenti sebelum kata in. Apakah berhenti atau tidak nih? Maka para ulama khilaf, yaitu surah Al-Anbiya ayat 17. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Baik. Lau aradna, jika kami berkehendak, jika kami mau an nattakhidha lahwan, untuk mengambil istri atau anak. Lahwan itu maksudnya adalah istri atau anak. Hal yang sia-sia maksudnya istri atau anak. Jadi maksudnya sini Allah menantang. Kalau memang mereka ini ada manusia kan berbuat kezaliman, mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak, begitu kan? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, dalam riwayat lain Uzair ibnullah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Anak Allah itu ya Uzair atau Maryam, begitu. Kalau orang Yahudi ngomong anak Allah itu Uzair, orang-orang Nasrani anak Allah itu Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam, afwan. Sedangkan orang kafir Quraisy mengatakan bahwasanya malaikat itu anak-anak Allah atau Lata itu anak perempuan Allah. Waliyadzubillah. Semuanya ini adalah kesalahan. Semua ini adalah perkataan yang diada-adakan. Sehingga Allah tantang, kalau seandainya benar kami itu pengen ya berkehendak, pengen jadikan sesuatu jadi anak ataupun istri untuk Allah, lattakhadnahu min ladunnya, pasti Allah sendiri yang akan milih. Tapi Allah tidak akan mungkin gitu untuk menjadikan sesuatu sebagai istri atau anak, nggak mungkin. Ini hanya kalau seumpama begini ya pasti harusnya terserah Allah Subhanahu wa taala, bukan kalian yang mengklaim bahwasanya Isa ataupun Uzair ataupun malaikat ataupun Lata tadi sebagai anak Allah gitu. Itu kalau, tapi pasti tidak gitu loh. Itu kalau loh ya gitu. Maksudnya begini, kalau kita ngomong gitu. Ya kalau emang ana mau pasti ana maunya yang itu gitu ya. Tapi ana nggak mau gitu loh. Paham nggak? Kalau ana mau, misalkan hal apalah, kalau ana mau makan nih, ana pasti bukan ini yang ana makan misalkan, tapi ini ana mau makan nih. Misalkan yang lain lah. Kalau ana mau makan ini, pasti ana akan cari yang lain untuk ana makan, tapi ana nggak mau makan gitu. Ana nggak mau makan, ana emang udah kenyang gitu. Ana bukannya nggak suka sama
sama yang antum tawarin gitu. Enggak, anak emang udah kenyang, anak enggak mau makan. Gitu. Paham ya maksudnya? Baik. In kunna fa'ilin afwan. In kunna fa'ilin di sini bisa bermakna ma kunna fa'ilin, tapi kami tidak melakukan hal tersebut. Begitu. Jadi kalau seandainya memang harus nyari istri atau anak, maka tentu kami sendiri yang akan pilih siapa yang layak jadi istri atau anak. Tapi hal tersebut nggak mungkin. In kunna fa'ilin, nggak mungkin. Ma kunna fa'ilin, nggak mungkin kami lakukan hal tersebut, gitu ya. Nggak mungkin Allah melakukan hal tersebut, begitu. Nah, khilafnya apakah berhenti atau tidak? Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Apakah berhenti seperti itu atau tidak? Lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Baik. Di sini khilaf juga apakah in atau apakah innya ini maknanya jika atau tidak. Kalau tidak maknanya tadi lebih jelas ya, ma kunna fa'ilin.